dapat komenan gini guys, daripada pakai peci tapi korupsi dana haji. Siapa ya? Kasus ini kasus besar. Isi dulu, woi. Tiket neraka. Masuk neraka kowe. Bajingan. Ya, korupsi di negeri Wakanda memang kadang nggak ngotak ya. Nah, sebelum kita bahas, silahkan di follow dan di like dulu ya videonya. Nah, jadi korupsi di negeri kita ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan ya. Mulai dari kasus tambang sampai praktek ibadah keagamaan pun tidak luput dari korupsi. Dan kita sangat miris karena ya semua hal itu ternyata bisa dikorupsi, termasuk praktik ibadah keagamaan. Dan ternyata ibadah keagamaannya yang dikorupsi ini adalah ibadah yang memang punya anggaran, sedangkan ibadah yang tidak memiliki anggaran sepertinya tidak ada yang menoleh untuk melaksanakannya. Sedangkan kalau ibadah yang ada anggarannya, orang berebut untuk mendapatkan jabatan dan juga untuk menjadi bagian dari ibadah tersebut. Mau jadi pengawas, mau jadi amir, atau mau jadi apapun, asalkan ada cuan, mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, terkait dengan ibadah yang tidak memiliki anggarannya seperti penerapan syariat Islam ataupun hukum Islam, tentu ini sangat-sangat tidak worth it bagi para pejabat untuk melaksanakannya karena tidak ada cuan di dalamnya. Ya coba saja kalau seandainya hukum Islam diterapkan, maka para koruptor kebanyakan tidak memiliki tangan hari ini, atau bahkan mungkin sudah terkena hukuman ya dipotong leher ya, karena korupsinya besar-besaran dan ugal-ugalan. Dan juga banyak sekali konflik atau masalah sosial yang mungkin hari ini tidak muncul ke permukaan dan merebak di masyarakat, seperti pinjol, seperti penipuan, dan juga riba dan lain sebagainya ya. Maksiat-maksiat tentu akan tidak merebar di kalangan masyarakat. Nah, terkait dengan jabatan ataupun pejabat ini, seakan-akan para pejabat kita ini belum selesai dengan dirinya, sehingga ketika dia diberikan jabatan seolah-olah ya jabatan itu didapat karena timbal balik, karena adanya balas budi, politik balas budi yang menjadi tradisi pada perpolitikan kita hari-hari ini, sehingga kasus-kasus seperti ini memang sangat-sangat sulit untuk dihindari karena motifnya saja sudah tidak kurang baik gitu ya, karena ya tujuannya adalah untuk mendapatkan jabatan dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya. Nah, maka pejabat ini harusnya mampu untuk menahan dirinya dan berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Sebagaimana kita dalam Islam, kita diajarkan untuk berpuasa, karena ibadah di dalam Islam itu tidak hanya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diberikan menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi itulah bentuk ibadah yang harus kita lakukan. Sebagaimana ketika kita diuji dengan godaan-godaan, ketika kita menjabat atau kita memiliki kemampuan untuk berbuat kejahatan atau maksiat, maka kemampuan untuk menahan inilah nanti akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pejabat kita memiliki kemampuan untuk menahan, saya yakin sekali bahwa mereka akan banyak berkontribusi karena mereka ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kenyataannya pejabat kita seperti yang kita lihat hari ini. Kira-kira apa yang kalian harapkan dari pejabat-pejabat yang hari ini ada di kursi kepemimpinan? Silahkan langsung dijawab di kolom komentar.